Iya. Maksudnya kalau Ang melawan ke Den, nah, kalau melawan saya melawan dan layani Ang. Iya. Nah, Ang juga kembali. Iya. Tapi kalau dikatakan apa salah sudah itu doh. Nah, kan itu tidak Iya. boleh bilang salah. Iya. Bus narkoba. Iya. Kau seberangkan ini barang ini sampai ke pelabuhan. Nah, dengan janji kau dibayar sekian. Ya kan? Karena mendengar upahnya besar itu, oke, saya janji. Tahu-tahu tertangkap di jalan kan? Iya. Diperisuri polisi. Mereka hanya membaca pepatah itu hanya yang tersurat saja. Iya. Sehingga kadang-kadang itu yang diikutinya dan dianggap ini ajaran nenek moyang kita, padahal tidak seperti itu ini sebetulnya. Ini ajaran pembodohan ini. Ya. Por Minang betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kembali Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan bertemu kembali masih dari pinggiran Danau Maninjau. Kita merekam acara ini untuk bisa didengarkan oleh sahabat budaya di seluruh Nusantara bersama Mak Yusdatuk Parpatiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan akan selalu sehat. Iya. Jadi Mak Datuk ini adalah salah satu budayawan besar yang dimiliki oleh Minangkabau, dan beliau asli memang dilahirkan di pinggiran Danau Maninjau ini, dan beliau sudah malang melintang dan sudah punya channel sendiri juga ya Mak Datuk. Iya. Sering mengabarkan terkait dengan adat istiadat Minang. Nah, sahabat budaya di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini kita akan mengungkap atau berdiskusi atau obrolan santai dengan Mak Datuk terkait banyak sekali sebetulnya Mak. Pepatah-pepatah Minang yang kadang-kadang dikonotasikan negatif. Nah kan seperti itu. Kita pengen tahu nih Mak, sebetulnya pesan nenek moyang kita tidak mungkin dong mengajari kita untuk berbuat yang negatif. Tetapi kadang-kadang sering di minggir-minggirkan ke arah gitu loh. Iya. Nah sekarang mari kita ungkap beberapa dari pepatah petitih ataupun pepatah Minang yang ada dan sering dikonotasikan negatif. Salah satunya nih Mak. Ada pepatah yang mengatakan iokan diurang lalukan diawak. Ya. Nah, kesannya sepertinya alah biarin aja lah orang ngomong, yang penting nggak di kita. Nah, apakah memang seperti itu sebetulnya Mak? Baiklah. Berbicara tentang pepatah, lebih dulu kita akan mengartikan apa arti pepatah dan apa pengertiannya. Ya. Arti secara logat pepatah itu ialah petatah. Tatah artinya tuntun. Jadi menuntun anak yang baru belajar jalan itu namanya manatah. Cuman pepatah ini, petatah berubah bunyi menjadi petatah. Sebetulnya dari petatah. Jadi pepatah. Iya. Petitih artinya titih itu jembatan. Jadi petitih itu artinya sesuatu yang menghubungkan dari satu daerah ke daerah lain. Iya. Ya menyeberang begitu ya. Iya. Nah itu yang titih itu. Jadi petitih itu ialah alat untuk menyampaikan tujuan, sarana untuk menyampaikan maksud seseorang berbicara kepada si pembicaranya, kepada orang yang tempat berbicara. Benar. Itu artinya pepatah dan petitih. Kemudian pepatah itu sebenarnya dipakai di Minangkabau dalam hal berkomunikasi antara kita dengan orang lain. Itu orang Minangkabau lazim memakai jalan melingkar. Kiasan ya Mak ya? Iya, jalan kiasan, jalan melingkar, jalan sindiran, yang orang mengatakan juga itu sebagai kata bersayap. Iya. Kata bersayap artinya bisa kemari tabang gitu ya, terbang sana bersayap. Jadi katakan juga orang kalimat bersayap. Ada juga orang mengatakan itu bahwa kalimat klise. Klise itu seperti
film foto itu ya, film negatif itu kalau hitam rambutnya di situ kan jadi putih di dalam itu. Ya, kemudian setelah di updrop dia itu akan menjadi hitam. Jadi sesuatu yang tabaliak gitu ya. Nah, maksudnya belum tentu itu. Belum tentu. Jadi ini diambil dipahami dengan kearifan seseorang. Kearifan memaknai apa yang dimaksud lawan bicara kita. Harus tahu maksudnya dan harus tahu makna yang tekstualnya ya, maksudnya itu harus paham baru ditanggapi. Kemudian pepatah itu ada beberapa jenis. Yang pertama yang dikatakan nantasure. Ya, tasure itu artinya jelas itu, tersurat mau dibaca. Yang makna yang sesuai dengan kalimatnya. Iya, tasure. Umpama dan tasure itu malu bertanya sesat jalan. Nah, itu tasure tidak perlu terjemahkan lagi itu. Nak pandai baraja, nak tahu bertanya. Nah, itu yang tasure. Artinya itu tidak perlu lagi diterjemahkan, tidak perlu lagi diartikan kepada yang lain. Memang begitulah sebagai benar bunyi lafadznya, begitulah artinya. Kemudian yang tasire. Tasire itu terisyarat. Isyarat itu bahasa Arab ya. Terisyarat artinya terbayang remang-remang begitu loh. Jadi makna dibalik. Iya, makna dibalik itu terisyarat atau tidak jelas begitu ya. Harus diungkap karena dia itu tersamar gitu ya. Itu yang tasire. Umpamanya nggak ada hubungan antara kalimat itu dengan maksud. Ya, maksudnya dengar nggak ada kalimat, nggak ada hubungan kedengarannya. Nah, seperti umpamanya orang mau berantem pun, mau bercakap pun, kadang-kadang masih mempergunakan kata-kata pepatah. Umpamanya orang lagi bertengkar. Angjua dan Bali. Apa hubungannya dengan jual beli? Maksudnya kalau Ang melawan ke Den, nah, kalau melawan saya melawan dan layani Ang. Nah, Ang juga dan Bali. Jadi nggak ada hubungannya itu jual beli dengan orang berantem. Dengan masalah orang berantem persoalan itu yang terisyarat ya. Kemudian ada yang tersurat. Tersurat itu benar-benar hilang dari permukaan. Tidak ada hubungan sama sekali. Payah mencari hubungannya kalimat itu dengan pengertian. Seperti tadi yang disebutkan. Janji biasa mukia, titi biasa lapua, ya kan? Duduk surang bersampai-sampai, duduk rame berlapang-lapang. Iya, betul. Atau yang tadi dikatakan bahwa iwakan bulan lalukan Jawa. Itu yang tersuruh. Ada lagi satu lagi yang tabalia. Yang tabalia umpamanya lain dimaksud berlawanan apa yang dilafadkan dengan maksud. Ya, umpama inge-inge yang di atas dan di bawah kami impok. Inge-inge yang di atas dan di bawah kami impok. Atau pepatah lain mengatakan disudahkan dulu baru mulai. Disudahkan dulu baru mulai. Ya, jadi ampe ada ampe macam kategori. Ada juga yang sadang ado tunggu dimakan. Lah habis baru dimakan. Baru dimakan. Nah, itu yang tabalia ya. Nah, sekarang yang tersirek dulu ya. Atau yang tersurat lah. Yang tersirat tersurat tadi berarti janji biasa mukia apa tadi? Janji biasa mukia, titi biasa lapua. Iya. Atau yang dikatakan tadi apa iyo kan durang lalukan Jawa. Nah, itu kan iyo kan durang lalukan Jawa itu namanya kan egois apa itu? Zalim kalau orang lain kan. Kalau arti harfiahnya ya, arti zalim. harfiahnya begitu. Sebetulnya artinya orangnya apa namanya tuh orangnya sombong, angkuh, tidak sifat begitulah orang mengatakan iyo kan orang lalu Jawa. Iyo itu orang yang Jawa lalukan. Kan itu. Sebenarnya ini maksud itu dilihat konteks pembicaraan. Ya, dilihat suasana di mana kondisi kita bicara itu dalam keadaan bagaimana. Umpama di dalam suatu diskusi, dalam satu musyawarah ya di forum itu orang mengatakan sesuatu yang tidak benar menurut pendapat kita. Taruhlah itu salah. Jangan dikatakan salah itu bukan begitu. Kan itu nggak boleh. Jadi di-cut macam itu tuh tidak boleh mengatakan orang salah. Itu nggak salah. Itu nggak salah. Itu nggak ada etika gitu kan. Jadi tidak boleh mengatakan itu iyo kan orang. Walaupun dia salah, iyo kan. Cara mengiyokannya begini. Itu mungkin juga Pak. Tapi mungkin Bapak khilaf. Menurut saya, menurut saya itu argumen kita apa? Silakan, sodorkan. Nanti audien akan menilai. Jadi orang itu diikuti dulu, jangan dia tersinggung.
ikuti dulu bahwa dia itu benar. Dia itu kan enak, senang gitu. Daripada dibantah di muka Lalu umum. dipotong, Ya, jadi dalam hal ini ada satu contoh. Kalau orang mau menyeberang sungai, arusnya deras. Kita nggak boleh potong kompas ke seberang. Terbalik sampan itu. Tabalik bidua tuh kalau umpamanya memotong secara potong kompas. Tapi baca langsung rohnya. motong tegak lurus. Ya, baca rohnya. Ikuti jalan itu. Arus itu ikut kilir sedikit. Nanti apanya di kemudinya di belakang dibelokin dibelok sedikit. Dia tuh kan meluncur menurut arus kekuatan air, tapi di seberang situ. Iya, sampai juga di seberang. Depan sampai juga. Jadi kan dulu jalan arus itu. Namun kita punya tujuan, punya argumen, punya pendirian tersendiri. Nah, ini dilalukan. Sebetulnya pesan yang mau disampaikan melalui pepatah kan diurang lalukan di awak itu sebetulnya menghormati ya, Mak. Betul, dan itu dipergunakan dalam berkomunikasi yang diplomasinya itu. Ya kan, secara diplomasi orang nggak tersinggung. Iya. Maksud kita sampai. Nah, tapi kalau dikatakan apa salah sudah itu doh. Nah, kan itu tidak boleh bilang salah. Bapak itu benar juga ya. Kamu benarkan itu. Akan tetapi, baru. Nah, itu jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara. Jadi kadang-kadang sebetulnya tujuan nenek moyang kita itu membuat pepatah itu adalah sangat luar biasa tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan, tetapi kadang-kadang yang memaknainya itu hanya secara harfiah, tidak menggali yang tersurat dan tersurat itu tadi. Yang tersirat dan yang tersurat itu tadi. Tadi ada juga Mak yang tahimpik nah di ateh, tak kurang nak di luar, seolah-olah konotasinya kan mau enaknya sendiri. Curang. Sebetulnya gimana kalau untuk pepatah yang tahimpik nak di ateh, tak kurang nak di luar kok? Jadi itu sebenarnya itu sebagai sugesti kepada seseorang yang dalam menderita. Ya. Dalam keadaan dia itu dalam keadaan terhimpit, jangan terlalu fatal, usahakan terhimpit itu di hati arti di hati itu jangan berupayalah supaya jangan fatal, bukan yang paling bawah. Usahakan itu terhimpit nak di hati bukan menginjak orang yang di bawah supaya kita naik, bukan menyelamatkan diri bikin orang salah, bukan itu. Jadi itu maksudnya sebagai penyemangat, sugesti pada seorang, jangan parah, usahakan. Tadi umpamanya tak kurang di luar. Ada orang nggak orang tahanan di luar? Nggak ada. Ada. Oh, ada tanah juga. Luar. Oh iya benar. Tanah rumah, tanah kan kota. Nah, usahakan kita dalam tahanan tapi di luar. Gimana caranya? Silakan. Tidak satu jalan ke Roma. Nah, yang penting jangan kita merugikan orang dan melanggar hukum. Itu. Kemudian itu juga kurang di luar tempe dari atek. Maksudnya itu yaitu yang jelas sebagai sugesti penyemangat kepada seseorang yang dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tertindih, jangan fatal. Usahakan itu. Menyemangati biar dia ada usaha dalam kondisi apapun kita pada waktu terjepit, itu kita masih berusaha untuk tidak terlalu parah. Betul. Harusnya begitu. Pesannya itu memang nasihat, tetapi bukan yang dipraktekkan seperti yang tersurat ini ya, Mak ya. Iya, bukan beda. Ini yang tersurat. Nah, tersurat itu tersimpan di dalam. Kadang-kadang nggak ada nggak menerima logika itu loh. Menerima itu sih karena kan itu menyalahkan orang. Itu biar nggak pasrah, jadi selalu berjuang. Betul. Nah, kemudian titi biasa lapuk, janji biasa mungkin. Nah, itu bukan perintah, itu bukan menyuruh memukiri janji, bukan. Bukan itu maksudnya itu. Peringatan. Awas Anda kalau berjanji, bisa nggak tepati janji? Itu maksudnya. Jadi bukan artinya semacam dorongan supaya kita disuruh memukiri janji, tidak boleh. Karena itu berlawanan dengan etika, berlawanan dengan agama sendiri kan. Jadi dalam hal itu kita itu disuruh berjanji. Sebab janji itu manusia ini begini. Titi biasa lah buat. Titi jembatan. Biasa nggak lah buat jembatan? Biasa. Jangankan batang kelapa, besi pun berkarat. Ya gak? Makanya hati-hati kalau meniti. Nah, Anda ingin selamat, perhatikan kondisi jembatan dan perhatikan pula kapasitas yang akan lewat. Nah, janji biasa mungkin. Itu biasa waktu itu
cenderung manusia mengkiri janji. Berarti ini kan menasihati kepada kita untuk berhati-hati intinya. Betul. Jadi Memang. bukan untuk melakukan yang Bukan tersurat ini. Nah, bukan kata perintah itu kan, Iya. kata peringatan. Iya. Jadi kalau mau berjanji, pikir dulu mau berjanji. Bisa nggak menepati janji? Sebab manusia ini cenderung memungkiri janji. Janji, benar. Ya, jangankan kita, Nabi Adam sendiri kan mungkiri janji dengan Allah. Iya. Dia Makan kamu buah yang kuldi. keenak kamu di surga ini, tapi jangan makan buah kuldi. Iya. Karena rayuan setan melalui Siti Hawa dimakan juga lanting di atas bumi kan. Karena apa? Mungkiri janji. Jadi dalam hal itu cenderung manusia itu mungkiri janji. Seperti umpamanya kalau kita berjanji, kita janji dengan seorang katakanlah seorang bos narkoba. Iya. Kau seberangkan ini barang ini sampai ke pelabuhan. Nah, dengan janji kau dibayar sekian. Ya kan? Karena mendengar upahnya besar itu, oke, saya janji. Tahu-tahu tertangkap di jalan kan? Iya. Diperisuri polisi. Tahan. Janji? Mungkin enggak janji? Enggak bisa. Mungkin janji kan? Enggak bisa karena kita menyeberangkan barang ini, enggak sanggup sampai ke seberang. Makanya manusia itu sering berjanji karena mengharapkan sesuatu dan itu cenderung mana manusia melakukan gemar manusia melakukan itu. Padahal itu bukan menyuruh, hey, mengkirilah janji kamu. Tidak boleh. Iya. Berlawanan itu dengan kemanusiaan, dengan peradaban dimanapun. Jadi pepatah ini sebetulnya menasihati kita untuk selalu berhati-hati. Betul. Dan ya, jangan melakukan itu. Ada lagi pepatah yang lain yang ini apa ini, Mak? Duduk surang basampi-sampi. Iya. Duduk basamo balapang-lapang. Harusnya duduk surang itu ya lapang, Mak. Iya. Kalau orang banyak-banyak yang duduk itu kan sempit ya. Kenapa ini bisa terbalik kayak gini? Jadi itu kan ditolak logika itu. Nggak logis itu. Terbalik ya. Apa makna tersuratnya? Maknanya kalau duduk seorang itu bersampi-sampi, itu ibaratkan suatu masalah yang kita pikirkan, ada satu problema hidup kita kan. Lantas dipikirkan sendiri. Gimana caranya begini, pusing sendiri ya. Padahal masalahnya ringan, tapi jadi berat oleh karena kita itu sendiri. Oleh karena kita memikirkan sendiri, oleh karena tidak ada tempat bayo kan. Iya. Tapi kalau umpamanya duduk balapan lapang, kalau kita bersama-sama, kita diskusikan dengan kawan, masalah dengan family, kita jadi masalah kita lebih enteng, lebih lega. Iya kan? Nah, walaupun besar masalahnya rumit, tapi dengan adanya usul, saran, kemudian dari teman ini lain lagi, kita timbang itu jadi lapang. Jadi itu maksudnya duduk surang basampi-sampi. Iya, duduk surang basampi-sampi. Kalau masalah itu kita pikirkan sendiri, akan rumit, akan sampai alam go. Tapi kalau satu masalah berat, bagaimanapun berat masalah, lantas kita diskusikan. Kalau diselesaikan secara bersama itu akan menjadi lebih lega. Jadi banyak yang memikirkan sehingga ruang untuk menyelesaikan lebih lapang. Mungkin itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi itu nanti surua itu nggak kelihatan. Terus ada lagi, Mak, yang tadi Mama sampaikan sudahkan dulu baru dimulai. Nah itu gimana nih, sudahkan dulu baru dimulai. Kan tabaliyah tuh. Nah itu yang kampe tuh. Tabaliyah maksudnya lafaz itu dengan yang dimaksud sepencara. Itu maksudnya ialah bahwa kita segala sesuatu itu direkayasa dulu, dipertimbangkan dulu, didiskusi, didefinisikan dulu, baru kita mulai pekerjaannya. Contoh, seorang pemborong ditawaris untuk bangunan gedung sekian ratus juta. Lantas dia kan belum lagi diterima, belum lagi MU-nya belum tekan kan, nah belum lagi. Saya pikir dulu, baru dia rancang berapa bahan, berapa tukang, berapa alat, berapa ini segala macam, dan kemudian sudah dapat satu kesimpulan bahwa ini modalnya sekian, dibuka harga 100 juta, dimintanya 140. Jadi pada prinsipnya ngajarin kita untuk buat perencanaan. Betul, itu maksudnya. Sebelum melangkah, sebelum berbuat harus direncanakan, harus difikirkan. Jangan gegabah. Jangan gegabah mengambil satu kesimpulan, perhitungkan dulu. Ada juga orang mengatakan dijual dulu baru dibeli.
Arti dijual baru dibalik. Kita lihat ini pasaran berapa sekarang ini. Iya. Di Bukit Tinggi berapa, Padang Panjang berapa, demikian. Sudah tahu, baru dibeli. Penjualan sudah tahu ini kan. Iya. Nah, baru dibeli di bawah itulah keuntungan. Nah, itu Jadi maksudnya. diajarin juga kita ini untuk menganalisis. Betul, Jadi itu penting itu. Jadi sebetulnya petatah petitih ataupun pepatah Minang itu dalam banget ya Mak ya, kalau misalnya kita mau menafsirkan yang tadi ada yang tersuruh dengan yang tersirek. Iya. Jangan cuma membaca pepatah itu hanya yang tersurek. Iya. Bisa sesat. Iya betul. Terus saya pernah dengar juga ini Mak, sedang ado ditunggu makan. Kenapa ado nggak dimakan kok malah ditunggu makan? Lah habis baru dimakan. Ini gimana nih kayak gitu? Itu maksudnya supaya berhemat. Kalau umpamanya kita punya simpanan sekian, kita punya barang-barang berharga, kita punya surat-surat berharga yang mendatangkan titik, ini kan sudah tersedia nih, itu kan yang ada itu yang tersimpan itu, jangan dimakan dulu. Makan dulu yang ada dari penghasilan kita dagang atau dari gaji bulanan itu dulu. Nanti suatu waktu kalau itu tidak mungkin lagi, baru dimakan yang ini, yang ada nih. Jadi itu yang ada itu tuh. Yang tidak ada nih jurusnya yang mau dicari. Nah, kita makan dulu yang mau dicari ini, yang ada ini simpan dulu. Ini aman ini kan. Iya. Itu maksudnya itu. Jadi mengajari nenek moyang kita dengan pepatahnya itu untuk berhemat. Iya, jadi dalam hal itu orang Minangkabau dulu diajar arif. Iya. Diajar arif dan diajar orang kita itu oleh nenek moyang dulu tuh supaya memikir. Ya. Memikir jauh-jauh ke depan. Iya betul. Jangan umpamanya setelah dengar ini begini terus ditangkap. Harus dipikirkan, harus diolah dengan pikiran, harus dirancang baik-baik. Iya. Itu maksudnya. Jangan pas sedang ada dihabis-habiskan. Iya betul. Yang ada ini maksudnya ialah simpanan tadi. Iya. Yang tidak ada nih yang mau dicari. Nah gitu maksudnya kan. Nah, jadi yang ada ini kan sini serap ini kan. Iya. Nah, itu jadi memang harus ada simpanan. Ya. Jadi simpanannya yang diusik dulu simpanan selagi bisa mencari yang lain. Gitu. Iya, benar Mak. Sebetulnya itu kan istilahnya ajakan sebetulnya. Tetapi kan anak-anak sekarang yang seperti ini sudah tidak pernah lagi mengkaji yang tersurat dan yang tersirek itu tadi. Mereka hanya membaca pepatah itu hanya yang tersurat saja. Iya. Sehingga kadang-kadang itu yang diikutinya. Dan dianggap ini ajaran nenek moyang kita padahal tidak seperti itu ini sebetulnya. Ajaran pembodohan ini. Nah, ada yang punya pikiran seperti itu malah. Ada, umpamanya katanya berguru dari alam. Alam itu kan benda mati. Iya. Kita manusia ini diberi akal, diberi rasa, oleh Allah diberi hidayah. Kau malah belajar kepada ayam, belajar kepada pisang, belajar kepada air. Itu kan benda mati. Benda mati itu untuk dieksploitasi, bukan untuk jadikan guru. Iya. Nah, padahal mereka menganggap alam tekan menjadi guru itu seakan-akan guru di muka kelas. Bukan itu, gurunya itu harus dimakan dulu kan. Maka dalam itu pepatahnya sebetulnya harus dikaji. Adalah kita diberi PR orang-orang dulu. Diberi teka-teki silang. Cari jawabnya. Pertanyaan ini dari atas ke bawah cocok, dari kiri kanan alun cocok, cari juga dulu. Jadi kita diberi teka-teki silang, kita diberi PR supaya kita tahu. Selalu berpikir. Iya, lantehkan angan-angan di situ itu. Cari. Bagaimana orang bisa, kenapa kamu tidak bisa? Iya. Nah itu sebetulnya supaya dulu orang kita itu dulu mengajar kita arif, mengajar kita awas kan. Kalau ibu bertandang ke rumahmu, ya. Sebentar mau melihat jam, arif lah itu. Turun nilai di rumah Den. Ada banyak urusan dengan itu dulu kan. Itu maksudnya, tapi dia tuh nggak bicara seperti itu, tidak spontan. Cuman dengan isyarat dia tuh melihat jam itu, berarti waktu bertamu sudah cukup. Silakan Anda pergi. Itu maksudnya. Kalau dulu Mak, kita itu kaya dengan isyarat-isyarat itu dan orang yang dekat dengan kita tuh paham dengan isyarat paham, itu. Anak sekarang Mak. Betul. Nah, bagaimana menurut Mama melihat anak sekarang kalau melihat petata petitih ini atau melihat pepatah Minang itu, apakah mereka menjalankan atau
bukan menjalankan, memahami saja belum. Memahami saja Oleh belum? karena itu, pahami dulu apa maksudnya. Telah jelas baru tanggapi. Ya kan? Nah, Iya benar. jadi belum tahu masalahnya kita kan macam tadi. Yang jual beli. Enggak. Apa hubungannya dijual beli? Itu umpamanya kata-kata begini. Apa namanya itu? Kalau tak ada berada, tempuh beserang rendah. Iya. Ya, padahal itu peringatan. Hei, awas kamu. Biasanya tempuh itu bersarang di tempat tinggi. Sekarang di bawah di semak-semak. Jangan diganggu. Kalau bukan ada dikingnya situ, kalau bukan ada penyanyi, ada ular, dia nggak mau bersarang di situ. Ada bikinnya di situ. Makanya hati-hati. Iya. Nah, sekarang ada yang jual barang bagus, barang asli. Iya. Ya, harganya di toko 100 juta atau 100.000 lah kita kan. Dia tawarkan 3.000. Boleh ditawar. Ya kan? Awas ini tempuh di secara rendah ini. Nggak lazim ini. Hati-hati. Mungkin barang ini barang maling. Iya. Mungkin barang ini barang apa namanya itu palsu. Itu harus hati-hati ya. Karena tempuh di secara rendah. Nah. Yang biasanya tinggi sekarang di bawah. Apa? Jadi anak keringkang ya. Dilawan surang tua kan. Dicarinya. Dan lampang saja. Mungkin abangnya preman. Iya. Mungkin ayahnya ku pakai tentara. Iya. Mungkin mamanya ku anggota DPR. Hati-hati. Ku tempuh secara rendah. Nah, itulah satu-satunya. Iya. Bisa dicontoh. Jadi anak-anak sekarang itu memang sebetulnya harusnya sering diperdengarkan pepatah-pepatah itu, Mak. Iya. Mungkin jadi harapan Mama terhadap anak-anak muda ini apa, Mak? Karena sebetulnya Minang itu kan erat kaitannya dengan pepatah petiti ataupun pepatah itu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pasti yang diucapkan hanya itu. Karena saking santunnya, kan dia tidak pernah to the point kalau ngomong. Betul. Semuanya dikiaskan, semuanya melalui pepatah petiti ataupun melalui pepatah. Nah, anak muda sekarang sudah mulai meninggalkan itu, Mak. Bagaimana menurut Mak? Mama? Itu sebenarnya kan begini. Itu pengaruh daripada lingkungan, pengaruh daripada perubahan-perubahan nilai. Karena mereka mengatakan begini, to the point aja lah. Banyak berliku-liku begini-gini. Apa yang maksudnya silakan aja. Iya. Tapi sampai begini pakai bahasa panjang berderet-deret maksudnya kami tidak paham. Apa maksudnya sama, tapi mubazir. Terlalu berlama-lama. Satu ruangan. Iya. Dilarang merokok, ada tulisan. Dilarang merokok. Di tempat lain ada tulisan. Terima kasih untuk Anda yang tidak merokok. Lebih panjang. 7 kata. Ini bilang merokok 2. Tapi mana yang lebih santun? Yang banyak kata-katanya. Nah, itu dia. Nah, itulah kalau umpamanya itu stop jalan. Padahal itu maaf jalan Anda terganggu. Nah. Itu kan halus nih. Itu begitu orang Minangkabau itu mengatur narasinya itu kata-kata itu menyenangkan orang. Iya. Walaupun maksudnya kita meminta untuk jangan merokok lah. Iya. Dimun saja kan gitu. Iya. Boleh situ. Terima kasih untuk Anda yang tidak merokok. Iya, bagus sekali. Nah, jadi dalam hal ini maksud saya itu lihat konteksnya. Dalam masalahnya apa. Kalau dalam pasar orang penjual Bali tentu tidak mungkin kita berpatah-patah terus kan. Ya itu lihatnya. Tapi dalam berunding, di dalam kata-kata kita dalam berdiskusi, di dalam kita itu bermusyawarah, itu kita pakai begitu. Nah, jadi harus ada di mana ini digunakan. Ya. Jadi kan jangan juga kita menawar di pasar terus kemudian menggunakan pepatah petiti itu lama kali enggak, Mak. Betul ya. jadi memang kita menyesuaikan dengan zaman. Betul. Nah, Mama pesannya untuk anak muda sekarang terkait dengan penggunaan pepatah atau pepatah petiti ini gimana? Ya rajin mendengar balerong lah. Nih jadi, anak milenial. Ya jadi anak milenial nih kan. Nah, jangan antipati dulu dengan Minang itu. Katanya por Minang pilih. Jangan tunggu dulu. Iya. Tunggu dulu, pelajari dulu, begitulah budaya warisan kita yang harus kita pelihara dan harus kita lestarikan. Benar. Ya, sebab budaya ini harus dilestarikan, bukan diabadikan ya. Iya. Kalau diabadikan itu kekal, enggak sifat alam, enggak kekal, dilestarikan. Iya. Arti berkelanjutan kita pakai dari generasi ke generasi. Nah, inilah pesan kepada yang muda-muda itu bahwa
pahamlah dengan apa yang dimaksud. Walaupun tidak akan diulang kata-kata itu, tapi maknanya apa ini maksudnya. Ya kan? Iya. Oh, jadi nanti kalau lebih cakap orangnya anjuran dan balik, barang balik kan itu. Saya bayar ya. Udah selesai nih ya. Tidak seperti itu, tapi memang. Itu, ya. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, salah satu kekayaan yang luar biasa dari Minangkabau dengan petatah petihnya, dengan kata-kata rangkaian katanya yang santun itu, banyak sekali pujangga-pujangga yang dilahirkan di Minangkabau ini seperti Marah Rusli. Kemudian yang angkatan pujangga baru, angkatan baru pustaka, semuanya kan banyak orang Minang yang menjadi penulis ya. Nur Sultan Iskandar. Nah, Nur Sultan Iskandar STA. Kemudian Nafis, Marah Rusli. Betul ya. Banyak sekali pada zamannya waktu itu, dan semua kata-katanya sangat indah di novel-novel yang beliau tuliskan. Nah, sahabat budaya di seluruh Nusantara, obrolan kali ini sungguh menarik karena kita mengungkap petatah petitih yang sebetulnya memiliki banyak makna, baik yang tersurat, tersirat maupun yang tersembunyi. Tersurat. Jadi mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Salam kami Kabalai podcastnya BPNB Sumbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dato. Iya.